Oke, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Nedwin. Saya senang sekali bisa berjumpa kembali, walaupun mungkin eh, beberapa tahun banyak yang mulai sibuk, gitu ya. Banyak yang mulai sibuk dengan bisnisnya, banyak sibuk dengan kegiatan-kegiatan hariannya, banyak yang mungkin sibuk di awal bulan atau sedang membuat laporan-laporan terkait dengan bagaimana perusahaan menghasilkan laba, bagaimana laporan-laporan proses bisnis yang mungkin di 3 bulan terakhir ini sedikit berat karena kita memasuki babak baru di tahun 2021 ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit mengenai apa yang disebut sebagai business acumen, gitu ya. Business acumen ini term yang sudah muncul lama, tetapi baru banyak menjadi bahan-bahan diskusi mungkin akhir-akhir ini setelah pandemi, ya. Gitu. Ada outbreak maksud saya, pandemi COVID-19 ini. Sebetulnya secara umum banyak orang yang sudah ngerti business acumen itu apa, tetapi bagaimana untuk melakukan proses business acumen atau melakukan sebuah bisnis dengan business acumen yang baik, itu yang menjadi tantangan kita. Karena challenge kita saat ini bukan hanya menghasilkan profit, tetapi bagaimana proses tetap berjalan, bisnis tetap lancar, begitu distribusi tetap oke. Yang mana kita tahu beberapa kanal distribusi kita banyak yang banyak yang mengalami kemunduran, ya, karena memang faktor PSBB, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, saya langsung saja untuk share ke rekan-rekan semua tentang business acumen ini. Ini yang saya rangkum dari berbagai sumber. Jadi apa sih business acumen itu? Nah, kita perlu tahu secara etimologi, ya. Jadi business acumen ini definisinya adalah kemampuan untuk menghasilkan profit dalam bisnis. Jadi bisa dikatakan for instance gitu, bahwa kemampuan kita untuk menghasilkan laba di dalam menjalankan bisnis harian, gitu ya. Saya katakan harian karena memang parameternya adalah bagaimana kita dalam waktu 24 jam itu dapat memberikan value bagi perusahaan, bagi organisasi yang tempat kita bekerja. Nah, secara epistemologi, kalau menurut saya pribadi, business acumen itu adalah kemampuan perusahaan untuk mengelola manajerialnya dalam menghasilkan profit. Jadi bukan hanya mampu menghasilkan saja, kalau profit mungkin pasti ya tujuan, tetapi bagaimana dia melakukan pengelolaan terhadap aset-aset. Dia melakukan pengelolaan terhadap financial goal, melakukan pengelolaan terhadap resiko-resiko yang ada, baik itu internal maupun eksternal, sehingga mampu untuk menghasilkan profit dalam banyak segi. Lebih ke benefitnya, ya, menghasilkan benefit. Jadi keuntungan dalam banyak hal, baik itu yang tangible maupun yang intangible. Nah, lantas fokusnya kemana nih? Nah, sekarang kita bicara scope, gitu ya. Maksud saya ke fokus, ya, fokus dulu. Jadi fokusnya ini adalah ke cash, menghasilkan laba. Kemudian profit marginnya bagaimana? Velocity-nya. Lalu growth, pertumbuhannya. Lalu bagaimana nih kita memaintain customer? Karena bagaimanapun customer centric, ya. Bukan hanya produk tapi juga service customer centric. Nanti kita akan membahasnya. Lalu scope. Nah, scope-nya ini apa saja? Langsung saja kita masuk ke scope-nya, yakni tentang business growth yang pertama. Pertumbuhan bisnis.
Nah, pertumbuhan bisnis ini bukan hanya kita berpikir mengenai yang penting jalan, yang penting laba. Tidak hanya sebatas itu. Business growth ini dari internal bagaimana, eksternal bagaimana, third party bagaimana, government bagaimana, pihak-pihak yang bekerja sama dengan kita bagaimana, termasuk di dalamnya ada vendor, ada merchant mungkin, ada supplier gitu, ada agen-agen dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi pengusaha. Artinya pengusaha besar, pengusaha kecil, UMKM, gitu ya. Kelas mikro, makro sama saja. Business growth ini mutlak diperlukan untuk memberikan dampak gitu ya positif bagi bisnis proses yang dijalaninya. Nah, lantas apa nih parameternya? Ukuran bahwa sebuah bisnis ini tumbuh bagaimana? Satu, yang pertama adalah adanya perubahan yang positif dan signifikan terhadap laju jalannya bisnis. Baik itu dari sisi SDM, dari sisi flow prosesnya, dari sisi sistemnya, dan tentunya dari sisi profitnya. Nah, profit ini bisa kita lihat dari sisi customer-nya, customer base-nya gitu ya, dari laporan keuangan. Lalu bagaimana kita menganalisa laporan keuangan tersebut? Financial statement-nya sudah sesuai harapan belum? Financial targetnya sudah achieve atau belum? Kemudian bagaimana kita membuat strategi ke depan berdasarkan apa yang kita sedang laporannya ya yang kita terima. Jadi bagaimana kita membuat strategi terobosan-terobosan ke depan. Termasuk di dalamnya banyak ya, termasuk di dalamnya ada inovasi, termasuk di dalamnya juga ada misalkan simplifikasi dan seterusnya. Nah, lalu yang kedua adalah cash flow. Tentu saja cash flow ini perlu ya, tidak hanya inflow atau outflow saja, tetapi lebih kepada bagaimana kita retaining gitu ya. Bagaimana kita berupaya agar tetap ada cadangan gitu ya. Jadi rencana cadangan atau backup plan ini perlu ada. Dari cash flow yang ada apakah sudah sesuai dengan tujuan? Sudah sesuai dengan ekspektasi atau belum? Bila belum maka lakukan rekonsiliasi, lakukan konsolidasi, lakukan focus group discussion. Karena cash flow ini memang mau tidak mau salah satu pilar utama dalam kita melihat dalam kita melihat growth ya atau pertumbuhan. Nah, Anda bisa mempelajari mengenai ini di financial management, jadi manajemen keuangan, kita akan melihat ini, atau kalau lebih mendalam lagi Bapak Ibu bisa belajar langsung ke materi-materi atau sumber-sumber yang membahas mengenai ALK, analisis laporan keuangan. Karena apa? Di skop yang kedua dan ketiga ini sangat berkaitan. Jadi yang ketiga ini mengenai financial statement interpretation. Bagaimana kita mengartikan financial statement yang ada, laporan keuangan yang ada. Bagaimana kita menginterpretasikannya, gitu ya. Bagaimana kita mengukur likuiditas kita. Bagaimana kita mengukur profitabilitas kita, mengukur solvabilitas kita, dan seterusnya. Jadi dengan kemampuan Bapak Ibu dalam menginterpretasikan financial statement itu, maka akan muncul ide-ide baru untuk membuat strategi ke depan. Nah, strategi ini terkait dengan tidak hanya mengenai financial statement, tapi upaya nyata yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan achievement kita terhadap goal tadi, terhadap target, gitu ya. Jadi target itu ada yang mingguan, ada yang bulanan, mungkin ada yang harian, it's okay, tidak masalah. Ada yang tahunan, saya kira itu hal yang wajar saja karena setiap bisnis pasti memiliki jangkauannya masing-masing. Begitu.
Nah, yang keempat ini yang cukup menarik, yakni added value. Nilai tambah yang ada itu seberapa besar. Jadi kalau kita melihat pendekatan modulus, ya, jadi dari capital yang sudah kita bagi-bagi, ini sifatnya modular. Ya. Jadi ada dua sifat. Kalau dalam bahasa saya mengacu pada beberapa sumber yang ada di luar, itu yang pertama modular, atau base-nya dari modulus tadi, dan yang kedua eksponensial. Jadi modular itu adalah bagaimana kita menyisakan apa yang sudah kita bagi. Nah, sisa ini yang kemudian nanti bisa menjadi cadangan atau backup plan-nya. Baru yang kedua adalah yang eksponensial tadi. Eksponensial ini lebih ke kuadratnya. Jadi bagaimana kita mengkuadratkan apa yang sudah ada. Kita memultiplikasikan apa yang ada. Nah, itu dalam skop 4 ini atau added value ini cukup menarik sekali. Apa yang sudah kita bagi dan bagaimana return-nya, apa yang sudah kita upayakan sehingga bisa memultiplikasikan atau istilahnya menambah, gitu ya, menambah dan menambah lagi hal-hal baik atau hal yang positif dan memiliki impact yang signifikan terhadap bisnis proses di perusahaan kita. Saya kira ini menarik dan saya bisa mengatakan bahwa added value ini arahnya nanti adalah ke CI, continuous improvement. Jadi continuous improvement, peningkatan yang terus menerus atau perbaikan yang terus menerus. Gitu ya, pengembangan yang terus menerus, sehingga menurut saya dengan adanya CI ini, continuous improvement ini akan membentuk suatu atmosfer bisnis yang positif. Ketika kita sebagai manajemen memberikan instruksi ke bawah bahwa kita harus melakukan CI dengan instruksi yang jelas, dengan sistem yang jelas, dengan reward yang juga jelas, maka saya kira setiap orang akan termotivasi untuk melakukan CI. Jadi bagaimana mereka akan melakukan improvement terhadap cara kerja mereka, departemen mereka, kinerja departemen mereka, performance pribadi-pribadi, SDM yang ada di perusahaan, dan lain sebagainya. Saya kira ini akan memberikan dampak yang positif ya terhadap bisnis yang ada. Nah, lalu yang kelima ini cukup menarik. Jadi pricing, kemudian costing for financial decision. Ada decision tree di sini. Ada pohon pengambilan keputusan yang mana kalau kita mengacu pada sistem-sistem yang ada ya seperti AHP, analytical hierarki proses seperti itu menurut saya cukup menarik jika kita mengkaji lebih dalam karena berdasarkan price dan juga costingnya. Jadi produk costing misalkan ya, kalau dalam bahasa akuntansi itu bagaimana kita mengambil keputusan berdasarkan itu semua. Nah, keputusan yang kita ambil ya untuk menentukan price, kemudian biayanya, ini saya kira akan berakar dari HPP. Jadi harga pokok penjualan misalkan ya nih kalau kita bicara di manufaktur atau misalnya di retail gitu, dengan melihat beberapa biaya-biaya lain seperti misalkan fixed cost, kemudian variable cost dan tentunya overhead ya. Itu saya kira cukup menarik untuk dikaji dan untuk skop 5 ini sudah tentu ya kita perlu bekerja sama membuat suatu kolaborasi yang secara kolektif mungkin dengan tim dari accounting atau financial dan accounting FA istilahnya. Nah, ini menarik. Jadi ini sangat terkait dengan business acumen tadi, dengan profit yang kita tuju di dalam pembahasan ini. Nah, yang keenam ini adalah trend analysis ya. Trend analysis ini bagaimana kita membuat analisa tren di dalam
melihat bisnis kita selama kurun waktu sekian, mungkin sekian tahun, sekian bulan, gitu ya, atau sekian minggu. Dari tren yang ada itu, apakah dia naik atau turun? Nah, dari situ kita bisa melihat nih, slope-nya berapa, intercept-nya berapa, ya kalau dalam bahasa statistika itu, kemudian standar deviasinya berapa, simpangan bakunya berapa, standar error-nya berapa, sehingga dari situ kita bisa melakukan analisa yang akurat. Artinya dari angka-angka yang kita dapat itu, kita bisa membuat keputusan-keputusan strategis untuk meningkatkan performa bisnis kita. Nah, saya kira tren ini juga kemudian akan lebih bagus lagi kalau kita kombinasikan dengan SWOT analysis misalnya, ya, atau pestle analysis misalnya. SWOT itu strength, weakness, opportunity, dan threat. Mungkin Bapak Ibu bisa mengacu ke teorinya BCG, Boston Consulting Group. Di situ ada beberapa teori dari Michael Porter dan Philip Kotler, ya, tentunya yang terkenal dari Boston Consulting Group. Itu bisa dibuat nanti, atau pestle, ya. Pestle itu cukup unik karena dia menjangkau banyak elemen begitu. Pestle itu politik, kemudian ekonomi, kemudian social, kemudian technology, kemudian legal, dan tentunya environment, ya. Jadi saya kira ini menarik sekali. Analisa itu salah satu hal yang cukup menantang bagi teman-teman yang kebetulan ada di manajemen perusahaan. Jadi dari mulai komisarisnya, direksi, manajer-manajer, GM, sampai asmen misalkan, dan seterusnya, itu perlu memahami metode-metode analisis yang ada. Salah satunya ya analisis tren ini. Karena dari analisis tren kita bisa melihat betul bagaimana performa bisnis kita, bagaimana bisnis kita ini bekerja di lapangan, dan apakah achieve atau enggak terhadap goal yang sudah kita setting di awal. Nah, saya kira kita bisa langsung mencoba, nanti akan saya bahas di beberapa video selanjutnya mengenai analisis apa sih yang paling tepat untuk melihat bisnis acumen di era pandemi seperti ini. Nah, berikutnya adalah yang ketujuh, targeting profitable market segments. Kita ini kan menargetkan market yang segmented, gitu ya, dan profitable. Segmen pasar kita ini seperti apa? Gitu ya. Kalau kita bicara kaos distro misalkan, kaosnya anak-anak muda, mungkin dia bisa menjangkau anak-anak komunitas, gitu ya, anak-anak komunitas skateboard misalkan, komunitas sport, komunitas musik, komunitas hobi, dan lain sebagainya. Itu saya kira kita bicara segmen di situ. Nah, tetapi kalau kita ini langsung ke end user, yang mana misalkan kita fast moving begitu, produk kita ini yang cukup fast moving dan dipakai, ya, misalnya kebutuhan rumah tangga, gitu ya. Itu berarti market segmennya adalah semua umur, ya. Jadi memang kita perlu membuat persona, istilahnya kalau dalam bahasa marketing saat ini, user persona itu kita harus memahami betul market kita itu seperti apa. Kalau B2C berarti kita bicara mengenai end user. Pemakai akhir dari produk kita ini siapa sih, gitu ya. Kalau masyarakat luas, maka market kita juga perlu kita segmenkan. Sabun untuk anak-anak misalkan, dia harus memenuhi requirement tertentu. Lalu sabun untuk orang dewasa misalnya, para orang tua, tentunya juga ada requirement tertentu. Apa kita sudah sesuai, sudah memenuhi requirement itu, gitu ya. Makanya ada istilahnya compliance with the requirements, atau kepatuhan terhadap kriteria atau persyaratan yang kepatuhan terhadap kriteria yang dipersyaratkan, gitu. Maka dari itu muncul ISO. Kalau kita bicara proses, ada ISO 9001 2015 yang terbaru. Kalau kita bicara mengenai standar pangan atau keamanan pangan, FSMS, itu ada misalnya FSSC 2000 atau FSMS, gitu ya. Kemudian kalau kita bicara mengenai misalkan inovasi, begitu ya. Kita bicara mengenai inovasi berarti mengacu pada ISO 56000, gitu ya. Mengenai inovasi ini, saya pribadi sedang melakukan
semacam riset kecil-kecilan, ya penelitian kecil-kecilan yang diinisiasi oleh teman-teman dari IAOIP. Jadi Innovation Association of International Association of Innovation Professionals. Ya, itu CEO-nya, presidennya itu namanya Brett Tursko, ya, itu sering sekali memberikan sharing-sharing mengenai inovasi dan dia orang yang luar biasa. Beliau sangat concern sekali dengan perkembangan inovasi di dunia saat ini sehingga membuat salah satu standar baku yang bisa dipakai di perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Nah, di Indonesia mungkin sedang akan, ya mungkin tahun ini semoga sudah ada, sehingga kita bisa compliance, kita bisa comply dengan requirement yang ada. Nah, itu kalau kita bicara pasar ya, seperti itu memang luas sekali. Nah, kemudian kita mungkin sedikit berbicara mengenai market. Jadi kemarin ada rekan saya juga yang bertanya mengenai hal ini. Dia punya salah satu customer yang dulu sangat setia. Nah, dulu menjadi customer setia nih ceritanya. B2B ini kita bicara B2B ya. Dia punya customer yang cukup setia selama beberapa tahun gitu, belasan tahun. Tapi tiba-tiba mundur. Mulai kesulitan membayar gitu ya. Karena memang pandemi ini luar biasa sekali dampaknya dan cukup mendisrupsi gitu ya. Customer ini. Nah, kemudian saya tanya, jika memang tidak bisa dipertahankan ya kita kasih relaksasi lah gitu ya untuk pembayaran terakhir. Setelah itu adalah strategi yang perlu dibuat adalah membuat pasar baru, membuat market baru. Apakah market baru ini perlu produk baru? Jawabannya bisa, iya bisa enggak? Iya, kalau memang pasar ini benar-benar segmented dan membutuhkan produk ini. Tidak, apabila produk yang sudah existing atau produk yang sudah ada cukup memberikan nilai bagi market yang sedang kita sasar ini. Nah, sehingga saya bisa mengatakan bahwa keputusan untuk membuat pasar baru atau membuka peluang di daerah baru itu mutlak dilakukan. Ini kan sebenarnya the big reset ya. Pandemik ini the big reset. Jadi perubahan yang begitu cepat dan mengubah kultur serta kebiasaan orang-orang saat ini tentunya akan mengubah juga cara pandang mereka terhadap suatu produk. Mungkin mereka harus aware terhadap kesehatan, terhadap sertifikat yang ada di produk atau bagaimana. Jadi banyak sekali yang memang perlu kita lihat dalam skop yang ketujuh ini, gitu. Nah, kita langsung masuk saja ke skop 8 mengenai strategic decision and external business world. Nah, di sini kita bicara mengenai strategi. Ini cukup menarik karena keputusan strategis dan bisnis eksternal ini tidak mudah. Sebuah keputusan kadang harus mengubah visi misi perusahaan. Dan ini tidak bisa dipungkiri banyak terjadi di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Banyak yang mengubah gitu ya. Misalnya nih kita bicara bank. Munculnya disrupsi fintech, munculnya disrupsi neobank, gitu ya, yang banyak mengacu kepada beberapa neobank yang ada di luar negeri, di Amerika lah katakanlah begitu ya, seperti misalkan kalau kita bicara Revolut, kita bicara Monesis, ya itu salah satu produk-produk neobank yang cukup mendisrupsi bank-bank konvensional di sana. Nah, di Indonesia ini juga mulai muncul. Nah, cuma kita perlu membedakan antara keputusan strategis dan keputusan non strategis. Nah, gini ya, keputusan strategis itu yang betul-betul memberikan dampak nyata dan dia arahnya mengerucut, gitu ya. Tujuannya ya satu titik itu, laba, gitu ya, menghasilkan profit lebih. Itu adalah strategic decision. Tetapi yang non strategic decision atau keputusan non strategis itu misalnya kita membuat
unit bisnis baru, atau kalau dalam bahasa beberapa pakar disebutnya adalah corepreneurship. Corepreneurship ini memberikan peluang bagi pekerja atau karyawan yang ada untuk memberikan ide tentang adanya bisnis unit bisnis baru atau produk baru atau inovasi baru yang ada di perusahaan. Ini perlu dipahami. Nah, yang kita bicarakan ini adalah strategic decision, sehingga keputusan yang Anda ambil gitu ya harus mengerucut dan tajam, mengena pada sasaran goal utama yaitu profit tadi. Kemudian eksternal bisnis ini lebih kepada bagaimana kita melihat bisnis di luar atau aspek eksternal dari bisnis kita. Bagaimana kita ngurusin marketnya, bagaimana tantangan-tantangan di lapangan, bagaimana kita melihat posisi kompetitor, bagaimana kita melihat posisi politis perusahaan. Posisi politis ini dalam arti ini bukan dipolitisir ya, atau dramatisir atau dipolitisasi, bukan. Maksud saya bagaimana dia memposisikan diri di depan kompetitor-kompetitor, di depan government, di depan para pemangku kebijakan. Maksud saya itu. Sehingga sebuah perusahaan akan tetap steady atau akan tetap stabil ya. Walaupun ada dikempur oleh ujian yang sangat berat. Salah satu ujian yang sangat berat ini adalah COVID-19. Nah, dari beberapa diskusi dengan rekan-rekan pebisnis juga, mereka mengatakan bahwa yang biasanya mendapatkan laba dari ekspor, ternyata setelah pandemi justru mendapatkan angin segar di pasar domestik. Nah, ini kan menarik nih. Ini menarik, yang biasanya mereka harus beli di luar, konsumennya akhirnya mengambil dari produk dalam negeri. Nah, ini cukup menarik kalau kita mengkaji. Jadi memang tidak ada hal yang jelek ketika ujian datang. Pasti ada sisi baiknya, pasti ada sisi dalam suatu koin. Jadi yang satu negatif, yang satu positif, pasti itu. Saya kira memang hidup ini dibuat secara seimbang, ada hitam putih, ada tinggi, pendek, ada besar, kecil, ada hitam putih dan lain sebagainya ya. Jadi ini juga hal yang sama applies gitu ya di tempat kita saat ini. Nah, yang 9 ada focusing upon key performance indicators. KPI atau key performance indicators ini adalah indikator utama satu kinerja. Baik itu kinerja perusahaan, kinerja departemen, kinerja perorangan, dan seterusnya. Kita harus fokus ke itu. Bagaimana KPI ini tetap tercapai. Jangan terpecah fokus kita kepada hal-hal di luar KPI. Boleh memikirkan hal-hal di luar KPI, tetapi tidak kemudian menafikan tanggung jawab kita untuk mencapai performance kita demi KPI ini. Gitu ya. Karena beberapa top management itu menggunakan KPI untuk mengukur kemampuan karyawannya, kemampuan departemennya, kemampuan perusahaannya dalam mencapai KPI. Saya kira ini cukup jelas dan Anda semua pastinya sudah ngerti ya KPI itu seperti apa. Nah, dengan memfokuskan pada KPI diharapkan bisa memberikan dampak positif dan berada dalam track yang jelas, berada pada jalur yang tepat dalam melakukan pekerjaan, dalam melakukan usaha dan berbisnis itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah snowball of the power of knowledge. Snowball, kenapa snowball? Snowball ini kalau kita mengatakan ya, seseorang yang mendirikan pabrik gitu ya, atau seseorang yang mendirikan suatu usaha atau bisnis atau startup atau apapun itu pasti berawal dari pikiran dia sendiri. Nah, bagaimana dia mendistribusikan kemampuan dia tadi dalam suatu snowball yang kemudian membesar, menggelinding dan memberikan pengaruh yang kuat gitu ya terhadap karyawan-karyawannya. Orang seperti Mark Zuckerberg misalkan tidak mungkin dia orang yang sehebat itu ya, tidak mungkin tidak memikirkan snowball ini. Jadi pasti dari pikiran dia dengan co-foundernya waktu itu pasti akan bagaimana nih kita melakukan distribusi visi misi yang ada di kepala kita. Pasti dia akan memikirkan itu.
Jika Facebook bisa sampai sebesar ini, memiliki mata uang sendiri, sudah seperti memiliki negara sendiri ya, negara Facebook itu maka ada mata uang sendiri ya, Libra itu. Kemudian bagaimana dia meyakinkan pemerintah gitu ya, di depan Kongres ya, di depan Senat ya maksud saya. Itu luar biasa. Kalau kita mengacu pada top leader seperti Mark Zuckerberg, Tim Cook, kemudian seperti Jeff Bezos, ya, itu luar biasa sekali. Bagaimana mereka meyakinkan kita semua bahwa produk mereka ini safe, produk mereka ini bisa dikonsumsi secara massal, terlepas dari perkataan monopoli dan oligopoli atau apapun itu, kita bisa belajar bagaimana mereka meyakinkan gitu ya. Di top manajemennya sendiri yang langsung meyakinkan ke setiap penggunanya di seluruh dunia bahwa mereka ini layak gitu loh. Produk mereka betul-betul layak bagi kita. Luar biasa. Nah, dan power of knowledge-nya mereka ini kemudian didistribusikan ke leader-leader lain. Gitu ya. Kalau kita bicara Samsung misalkan, produk dari Korea ini juga luar biasa. Dulu didirikan sebetulnya bukan untuk membuat HP. Jadi Samsung yang pertama itu adalah perusahaan elektronik, kemudian berdiri setelah Perang Dunia Kedua kalau nggak salah, tetapi kemudian dia naik, dia bikin TV, dia bikin produk-produk lain elektronik, sampai akhirnya sampai ke handphone yang kita kenal sekarang ini. Mereka mengatakan research based smartphone begitu ya. Jadi mereka melakukan riset dulu, penelitian dulu agar kemudian user atau konsumen ini betul-betul percaya dan yakin bahwa produk mereka ini safe, produk mereka ini layak dipakai dan lain sebagainya. Nah, snowball the power of knowledge bukan hanya ke internal tapi ke eksternal, sehingga ada trust yang terbangun di situ, perusahaan kemudian bisa berjalan dengan semestinya dengan ekspektasi yang diharapkan oleh pendirinya, para pendirinya. Begitu juga dengan masyarakat dan konsumen dan pemerintah yakin bahwa ini memang legitimate gitu ya, dan memiliki value di market begitu. Nah, saya kira itu yang bisa saya jelaskan ke teman-teman semua. Terima kasih sudah bersama saya malam ini. Saya mengucapkan selamat weekend, selamat menikmati akhir pekan, sukses selalu Bapak Ibu. Sampai berjumpa di lain waktu. Jangan lupa terus belajar, terus learning by doing adalah metode yang paling tepat menurut saya, dan praktekkan apa yang sudah Anda pernah pelajari, baik dari channel ini atau mungkin dari sumber-sumber yang lain. Sukses selalu. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan beri diskusi ya, kita diskusi di kolom komentar. Saya pasti akan menjawab. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Salam sukses, jaya selalu untuk kita dan Indonesia. Bye-bye.